Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal ide-ide apa yang sudah terlaksana dan belum terlaksana di dunia otomotif. Mungkin yang sudah dulu ya. Jadi ya kita mulai dari minyak goreng. Minyak goreng sebenarnya kalau dipakai di mesin itu sudah cukup lama ada ya. Jadi kayak yang di grup Facebook, di forum-forum Seraya Motor, Detik, itu sudah ada ya yang sharing juga. Kalau zaman dulu komen WordPress yang pakai minyak goreng sebagai oli mesin itu sudah ada 100% ya biasanya ya. Nah penulis itu ya penasaran, riset, cari-cari info. Ternyata ada penelitiannya. Tapi di penelitian itu bukan dipakai 100%, tapi dipakai sebagai campuran. Kalau yang penelitian pertama penulis nemu adalah untuk minyak nabati ya. Jadi mencampurkan oli mesin dengan minyak nabati itu bisa meningkatkan kemampuan olinya. Kalau dari ujinya itu dari uji gesek ada pakai ASTM berapa lali, pakai uji 4 bola ya, 4 bola diputer-puter gitu ya untuk mengetahui gesekannya. Jadi uji geseknya pakai metode 4 bola, bukan pakai metode Timken ya. Kalau pakai metode Timken rasanya minyak goreng itu malah mengganggu karena bebannya terlalu besar. Nah kalau di 4 bola penggunaan minyak goreng itu bisa mengurangi aus, bisa membuat licin juga. Jadi secara friksinya berkurang, lebih licin. Pakai minyak nabati itu nemu ada yang datanya 20% terbaiknya, 40% terbaiknya, 50% terbaiknya, beda-beda ya. Nemu juga yang pakai minyak sawit, pakai RBD palm oil. Ada juga yang ngomong ausnya malah makin parah. Ya karena memang semuanya tergantung dari bebannya ya. Jadi sebagai pelicin oli mesin, minyak goreng itu bekerjanya terutama di beban ringan. Jadi kalau di motor ya di RPM menengah, mobil juga RPM menengah pastinya. Jadi licinnya pakai minyak goreng itu terutama RPM menengah. Penulis pun coba-coba banyak, sampai bentuk grup juga khusus yang sekarang berubah namanya jadi kolam karena penulis diblokir sama Facebook. Blokirnya juga nggak jelas, pengakunya dibobol kok yang diblokir penulis. Nggak jodoh sama Facebook. Terus jadi mengembangkan banyak yang ternyata mengetahui bahwa beda merek itu bakal beda sifat ya. Jadi yang kenal pertama merek Xania, merek Fortune, yang ternyata jadi banyak kasus rembes. Pakai bimoli klasik ada kasus rembes, tapi kebanyakan enggak. Dan kalau ganti merek jadi Vilma, jadi enggak rembes. Begitu juga kalau pakai Vilma, rembes, pakai bimoli klasik enggak rembes. Yang enggak pernah dengar kasus rembesnya itu merek HCO. HCO itu adalah campuran dari minyak sawit dan minyak jagung. Dari coba-coba itu jadi tahu bahwa untuk minyak sawit kalau yang penyulingannya kurang baik itu akan membantu meningkatkan tenaga
tapi ketahanannya kurang. Kalau yang penyulingannya baik, itu ketahanannya lebih baik, seat stability lebih baik, tapi nggak membantu meningkatkan performa. Terus kalau minyak jagung itu daya tahannya lebih baik, seat stability lebih baik, tapi sama sekali nggak bikin licin. Jadi bukan sama sekali, tapi minim sekali licinnya. Terus kalau minyak canola licinnya lebih di RPM atas. Kalau minyak jagung RPM menengah, minyak canola RPM atas. Jadi menurut penulis, kalau minyak canola itu cocoknya untuk mobil. Kalau licin, mau cari licin, yang paling licin minyak sawit. Paling licin ya minyak sawit yang pemurniannya kurang pas. Tapi kalau pilih yang licin, akhirnya nggak dapat shear stability-nya, kestabilan kekentalan ketika dipakai ngebut. Ya minyak goreng hasilnya kemudian kesimpulannya adalah tiap orang butuhnya beda-beda. Ada yang memang butuhnya banyak, ada yang memang butuhnya sedikit, tapi yang penting adalah harus memperhatikan merek. Kebutuhan bisa beda-beda, jadi merek bisa beda-beda, tergantung pemakaian atau kendaraan. Jadi variabelnya banyak juga. Habis minyak goreng dari aditif bensin. Dari aditif bensin dulu itu tertarik banget dengan minyak atsiri. Tapi sekarang jadi kecewa ya, karena entah mengapa semua minyak atsiri yang penulis pakai itu efeknya minim sekali. Nah, perlu jadi catatan ya bahwa motor penulis ini nggak butuh oktan. Karena motor penulis kompresi 10,5. Pakai Pertalite aman. Jangankan pakai Pertalite, pakai premium pun aman. Jadi benar-benar nggak butuh oktan tinggi. Motor penulis juga sekarang pakai pro kapasitor. Pro kapasitor itu walau utamanya meningkatkan daya bakar bahan bakarnya, tapi juga ada efek meningkatkan oktan dari bensin yang melewati pro kapasitornya. Terus sekarang juga penulis sudah pakai silk ya, saluran titik keluar kecil yang ukuran 1,3 cm. Padahal saluran udara aslinya dari bawaan motor adalah 3 cm. Kalau ingin tahu 1,3 cm kira-kira sama, agak lebih kecil sedikit daripada lubang keluaran knalpot Honda PCX 160 depan. Jadi saluran udara masuk motor penulis ukurannya ya kira-kira seukuran lubang knalpot, lubang keluaran knalpot motor Honda PCX 160. Ya mungkin sama lah dengan kayak Vario depan ini, Vario Boy 150 kan, sebulan. Dari aditif, semua aditif yang fungsinya adalah meningkatkan oktan nggak ada efeknya di motor penulis. Reviewnya negatif. Terus ya wes cari-cari, akhirnya ketemu yang cocok adalah margarin. Ide pemakaian margarin sendiri entah ya, masukan pemirsa atau penulis mengikir sendiri, tapi ya termasuk ide cukup gila juga kan. Kenapa kok pakai margarin gitu? Awalnya juga penulis masukkan langsung ke tangki bahan bakar, terus ada masukan pemirsa itu ada garamnya asing gitu ya. Terus akhirnya penulis coba larutkan terpisah, ada endapan ternyata. Jadi ketika margarin dicampurkan ke bensin, itu setelah betul-betul larut ya, ada endapannya, endapan warna putih. Penulis coba panasi margarinnya sampai jadi encer, campur ke bensin, dan ya langsung ya kelihatan jadi ada endapannya.
Jadi ketika margarin itu campuran bensin, baik dalam kondisi padat maupun diencerkan, itu pasti menghasilkan endapan kalau margarinnya asin. Tapi ya walau menghasilkan endapan ini, ternyata efeknya cukup positif ya, karena tenaga jadi nambah, tenaga jadi lebih enak. Sebelum pakai margarin ini juga penulis sempat coba oli mesin, oli samping, dan macam-macam oli lah ya. Pakai minyak goreng juga. Kalau pakai minyak goreng ya sama, kesimpulannya seperti tadi. Minyak goreng yang penyulingannya kurang baik, itu yang malah meningkatkan tenaga. Tapi kalau minyak goreng efeknya nggak seheboh kalau pakai margarin. Margarin sendiri sempat penulis coba sebagai aditif oli mesin, tapi ternyata jadi cepat hitam oli mesinnya setelah pakai margarin. Jadi ya nggak rekomendasi margarin untuk oli mesin. Ya wes, untuk aditif nemunya itu. Ya penulis sendiri udah tahu ada yang namanya asetilen, toluen, silen gitu ya, untuk aditif bahan bakar. Tapi ya sekali lagi, motor penulis nggak butuh oktan tinggi. Jadi yo gak iso melakukan eksperimen terhadap aditif-aditif tersebut. Jadi ya kalau misalnya pakai pun ya penulis merasa nggak akan bisa mengamati perubahan dari konsumsi bahan bakar ataupun angka akselerasi 0-100. Entahlah ya, apakah yang meramu cairan campuran antara toluen, silen, asetilen itu menggunakan angka 0-100 ataukah konsumsi bahan bakar atau enggak ya. Dan juga apakah kondisi kendaraannya standar. Yang ingin penulis tahu itu kalau diterapkan di kendaraan original, kondisinya yang masih bagus, misalnya yang umurnya masih belum 10.000 km, bagaimana hasilnya. Karena ya kebanyakan kendaraan yang pakai itu adalah kendaraan yang tua ya, atau kendaraan yang modif. Nah, kendaraan tua tentu kebutuhannya bakal beda dengan kendaraan baru. Apalagi yang kendaraan modif, kebutuhan oktannya bisa-bisa sangat tinggi ya. Ya sayangnya juga yang nyoba campuran asetilen toluen itu, setahu penulis nggak nyoba pakai margarin juga. Kayaknya anti pakai margarin. Ya kalau gitu ya wis lah, gak tahu ketemu ya wis bola hasilnya ya apa. Tapi penulis sendiri nggak bisa riset untuk aditif yang meningkatkan kemampuan oktan bensin. Tingkat oktan bensin sendiri sebenarnya banyak. Kebanyakan aditif di pasaran, aditif bahan bakar di pasaran itu meningkatkan oktan. Jadi yang belum kesampaian itu adalah aditif-aditif peningkat oktan. Mau nyoba di kendaraan rumah nggak ada yang butuh oktan tinggi. Semuanya pakai prokapasitor. Semuanya kompresi bahan bakarnya nggak termasuk tinggi. Semuanya sudah pakai silek lagi. Apalagi yang mobil. Kalau yang mobil pakai silek di mobil itu luar biasa. Jadi silek itu salah satu ide yang akhirnya terlaksana. Ya sebenarnya sumbernya sih ya karena penulis penasaran ya, butuh tenaga bawah, gimana meningkatkannya ya. Ya boleh di awalan pakai silek itu, kenapa kok sampai kepikiran ya. Oh iya, kepikirannya karena kalau saluran udara menuju filternya itu dilepas ya, kalau di motor, jadi pipa duct ya, DUCT-nya itu dilepas, itu kok malah tenaganya ngempos, tenaganya gak enak, tarikan gak enak. Gimana kalau diperkecil? Dan ternyata hasilnya enak. Penulis coba sampai sepeda motor Honda Beat, Suzuki Next 2, mobilnya juga Ayla,
mantep banget. Yang mobil mungkin belum banyak yang pakai karena ya cara buatnya lebih rumit. Tapi sudah diverifikasi baik dari yang orang India ataupun yang lain-lain. Ada mobil Evalia, ada mobil Wuling Convero, ada mobil Avanza, mobil apa mana, Soluna. Sudah nyoba dan terbukti sangat oke ya. Tapi ini adalah untuk mereka-mereka yang nggak butuh RPM tinggi, karena jelas butuh menggunakan silek itu meningkatkan tenaga di RPM rendah dengan mengurangi RPM tingginya kalau setelan pabrikannya pas. Yang belum itu mungkin silek untuk pemakaian di kendaraan berat ya. Nulis ingin tahu apakah di kendaraan berat ya, terutama di mobil penumpang, mobil umum macam ya kayak Innova, kayak Fortuner gitu ya. Ingin tahu apakah optimasi saluran udaranya dari kendaraan-kendaraan berat itu juga di RPM tinggi juga. Karena biasanya kalau diesel ya fokusnya tenaga rendah, tidak untuk RPM tinggi. Apa mana sing wis kelaksana ya? Lali. Kalau yang pro kapasitor atau cemenita itu sudah fix ya. Jadi keduanya akan meningkatkan oktan dan meningkatkan daya bakar. Cuma karena yang cemenita itu efeknya terlalu menyeluruh ya. Jadi satu cemenita akan mempengaruhi seluruh di motor, maka ruang bakar pun jadi kena. Jadinya AFR selalu seperti ditambahi. Jadi kalau setelannya boros bisa jadi berebet ya setelah pakai cemenita. Cemenita itu cocoknya adalah untuk kendaraan yang setelan AFR-nya kering. Jadi kebanyakan kendaraan injeksi yang baru yang masih standar AFR 15.0 itu cocok ya pakai cemenita. Buatnya pun ya gampang, sudah penulis share juga. Yang nulis belum kesampaian itu adalah ide-ide dari misalnya dari pengapian. Di pengapian itu ada metode namanya plasma ya, pengapian plasma. Itu belum nyoba. Pengapian plasma itu sedikit banyak dipengaruhi misalnya oleh oleh kapasitor ya, kapasitans. Juga penggunaan dioda. Tapi kalau untuk plasma ini sepertinya yang paling cocok adalah kendaraan yang belum pakai elektronik ya. Jadi cocoknya adalah yang businya nggak pakai resistor. Memang bisa deh dibablaskan ya. Businya diganti pakai yang tanpa resistor untuk motor-motor injeksi yang pakai ECU. Cuma itu akan resiko terhadap ECU-nya karena ya beban listriknya akan makin besar karena arus yang lari ke busi itu jadi meningkat. Api makin besar, otomatis arus yang lewat ECU makin besar juga, jadi lebih panas. Nah, ini bakal sangat tergantung dari toleransi ECU-nya. Karena dari awal ECU tidak dirancang untuk bekerja di arus yang sebesar itu. Nah, kalau arusnya dibuat besar sekali gitu, ada kemungkinan ECU-nya jadi overheat, jadi panas. Kalau tidak ada upaya penanganan mengurangi panas ini, ya jebol ECU-nya karena overheat. Jadi untuk itu penulis nggak berani main-main ya.
Jadi kecuali kalau kendaraannya gampang, cuma misalnya CDI gitu ya, baru berani. Tapi harga CDI pun sebenarnya nggak murah ya. Yang paling cocok itu nyobanya mungkin di 2 tak. Untuk pengapian ini penulis juga penasaran pengen nyoba Stingo ya, karena Stingo itu benar-benar mengurangi pemakaian listrik, tapi pengapiannya bisa lebih besar. Jadi ini bakal cocok untuk kendaraan yang ya suplai arusnya kurang atau yang butuh pengapian lebih besar. Masalahnya adalah ya Stingo ini punya 2 kelemahan. Yang satu adalah karena pemakaian arus, karena pemutusan arusnya itu besar, dia itu sangat ganas ke transistor, ke ECU-nya, ke CDI-nya. Karena arusnya itu diputus secara mendadak, maka secara rangkaian bakal ada arus listrik tinggi yang bisa resiko merusak ya. Kalau arusnya ini diredam, ya bunga apinya jadi makin kecil. Terus yang kelemahan kedua adalah karena ada tambahan transistor, maka dari sisi timing akan jadi mundur. Karena begitu dijedek harus nyala gitu ya, bakal ada delay beberapa milisecond karena ya harus sinyal on-nya ini bakal dipakai untuk men-trigger. Sementara reaksi dari triggernya sendiri nggak bisa langsung instan, bakal ada telatnya. Di satu sisi ada kemungkinan ini akan efeknya positif kalau pengapian motornya terlalu maju. Di sisi lain bisa berefek negatif kalau pengapian motornya sedang terlalu mundur, karena sudah mundur dimundurkan lagi. Tapi dari sisi keamanan akan lebih aman karena pengapian yang mundur mengurangi resiko pembakaran terjadi lebih dini, mengurangi resiko jebolnya piston atau silinder atau patahnya piston dan seterusnya. Tapi nggak kesampaian karena nggak punya motor manual. Iya, ini juga problem juga karena ya banyak ya kebutuhan untuk menguji misalnya kayak oli mesin ya. Oli mesin di kendaraan manual ya, terutama motor laki. Kenapa motor laki? Karena motor bebek itu lebih toleran terhadap oli ya. Jadi entah mengapa motor bebek itu ada yang dipakai oli motor matic juga no problem. Sementara itu selip-selip lebih banyak terjadi di motor laki. Ya mungkin karena kalau di motor laki orang bisa lebih mainan sama koplingnya ya dibanding motor bebek. Jarang sekali orang yang memanfaatkan setengah koplingnya motor bebek. Ya karena memang ada beberapa motor bebek yang nggak bisa di setengah kopling ya. Apa motor bebek sing iso setengah kopling? Yamaha bisa, Suzuki bisa. Kalau motor Honda ono sing gak iso ya. Jadi begitu pindah kopling langsung jeglek gitu ya, gak iso setengah kopling. Yang pengen coba juga itu terutama dari water injection. Water injection ini mengacu ke macam-macam ya. Nggak harus air cairan gitu dimasukkan ke ruang bakar. Nggak harus pakai alat khusus menyemprotkan air. Kalau penulis sendiri sudah nyoba ya untuk air ini untuk pembersihan ruang bakar. Sing yo mbuh hasilnya apa kan. Jadi untuk membersihkan ruang bakar ada cara dengan menggunakan water spray. Jadi mesin dinyalakan, pakai water spray, semprotkan ya, tos gitu. Dan itu bisa membantu membersihkan ruang bakar. Karena airnya akan jadi uap ya, yang kemudian uap air ini akan bereaksi dengan keraknya, membuat keraknya akan terbuang. Ada yang malah ekstrim, airnya dituang. Kalau penulis rekomendasi pakai water spray ya. Nah ada variasi lain seperti misalnya HHU.
Oh ini mungkin istimewa karena ya airnya dirubah jadi gas dan dia punya sifat yang tidak stabil. Tapi ya ini sebenarnya dilema juga karena apa? Karena setahu penulis yang namanya gas HHO itu bakal sangat cepat stabil, sangat cepat menjadi stabil. Jadi dari yang menulis tahu, kalau gas HHO ini dilewatkan pipa lebih dari 1 meter, maka dia sudah stabil. Nah, ini bikin implementasi pembersihan mesin pakai HHO itu jadi ya nggak ada bedanya dengan pakai uap air ya. Jadi ada yang jualan alat HHO untuk membersihkan ruang bakar yang ya ternyata efektif. Tapi menurut penulis karena pakai saluran yang panjang, rasanya itu sudah bukan HHO lagi, tapi itu cuma gas air. Yang penulis maksud stabil itu adalah kalau keluaran gas HHO itu keluarannya bukan air ya, tapi H plus sama apa namanya? HO ya, molekul yang kekurangan hidrogen, 1 hidrogen, molekul air yang kekurangan 1 hidrogen. Nah ketika sudah stabil ya jadinya ya H2O ya, tapi dalam bentuk gas. Nah penulis ya kepikiran gimana rasanya kalau sekalian aja pakai uap air. Jadi airnya langsung direbus, dididihkan gitu, terus dimasukkan ke ruang bakar. Itu yang belum nyoba. Terus kalau selain itu ada juga pakai water humidifier. Water humidifier itu mengubah air jadi uap. Jadi pakai speaker kecil gitu ya, yang bisa membuat air berubah jadi uap. Mestinya kita bisa melakukan pembersihan ruang bakar dengan water humidifier. Dan tidak hanya membersihkan ruang bakar saja, ini kita juga bisa mengurangi suhu ruang bakar. Jadi bisa membuat mesin lebih aman kalau kompresinya misal terlalu tinggi. Nah ini yang sayangnya penulis belum nyoba. Ya lagi-lagi karena motor penulis ini oktannya wis pas, nggak butuh mesin lebih dingin. Yang bisa nyoba mestinya yang mesinnya wis bore up gitu ya, pakai water humidifier gimana efeknya, karena toh pemakaian listriknya water humidifier itu kecil, nggak besar. Nah untuk model balap-balap gini penulis juga punya ide pengen nyoba alat yang mengionisasi udara. Rangkaiannya wis ono, ionisere wis tuku, tapi dorong tadi ya. Mohon maaf, karek disolder tapi nggak sempat terus, terutama karena penulis nggak punya sumber daya terpisah untuk nyoba ya. Sumber daya yang menulis maksud adalah aki ya. Jadi nggak punya aki terpisah, jadi nggak sempat nyoba. Padahal menurut penulis itu pasti akan ada efeknya. Karena dulu penulis pernah nyobanya ke mobil kijang 1600 cc, mobil kijang lama yang masih pakai karbu. Itu dari kondisi mesin kelontangan dalam sesi idle bisa sangat halus banget. Jadi mulus, hampir nggak ada suaranya, mulus. Mesinnya betul-betul stabil. Jadi benar-benar membersihkan ruang bakar dan macam-macam. Penulis tadi nyebut balap karena penulis sendiri merasa kalau pakai ioniser ini kurang begitu aman untuk harian. Karena apa? Karena ioniser ini reaktif udaranya. Reaktif artinya ya bisa merusak saluran udaranya.
Jadi karetnya jadi berubah sifat, dari plastiknya juga bisa berubah sifat. Tapi kalau untuk balap kan nggak begitu butuh. Menurut penulis ini efeknya ya bisa mendekati efeknya NOS ya. Tapi tentu harus memperhatikan juga debitnya. Karena ya debit kalau RPM rendah tentu bakal beda daripada debit RPM tinggi. Entah apa yang terjadi kalau debitnya terlalu berlebihan di RPM rendah. Tapi penulis yakin ini bakal meningkatkan performa. Motor yang sudah kencang bakal bisa makin kencang lagi karena ya pembakarannya bisa lebih efisien. Cuma mungkin kekhawatirannya adalah dari sisi timing pengapian bisa berubah. Dari yang asalnya aman pakai pengapian yang sangat dimajukan jadi nggak aman karena dari sisi laju pembakarannya jadi berubah. Karena apinya jadi terbakar jauh lebih kencang daripada sebelumnya. Wes lah, itu aja wes. Ya karena penulis nggak sempat, mungkin barangkali ada yang bisa ya silakan coba. Tapi perhatikan ya bahwa dengan merubah misalnya nambah air, nambah macam-macam, itu bisa mempengaruhi timing pengapian. Jadi kalau bisa nyobanya di timing pengapian yang konservatif dulu, yang nggak terlalu maju. Karena takutnya kalau terlalu maju ya bisa jebol mesinnya. Ya semoga bisa tahu sendirilah bagaimana membedakan timing pengapian yang terlalu maju dan yang sudah pas. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.